Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas fluida dinamis part yang ketiga, yaitu tentang gaya angkat sayap pesawat dan tabung pitot. Simak terus sampai akhir. Ini adalah outline dari fluida ya. Kita membahas fluida dinamis dan kita masuk ke part yang ketiga, yaitu tentang gaya angkat sayap pesawat dan tabung pitot. Yang pertama kita membahas gaya angkat sayap pesawat. Jadi kalau misalkan kalian melihat sayap pesawat terbang dilihat dari samping, maka penampangnya seperti ini ya. Jadi ini yang kiri ini yang bagian depan, yang kanan ini yang bagian belakang. Jadi pesawat geraknya kanan ke kiri. Oke. Nah, bentuk penampang sayap yang seperti ini bukannya tanpa alasan. Jadi alasannya seperti ini. Kalau pesawat itu bergeraknya ke kiri, maka udara akan mengalir dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, udara ini dipecah oleh sayap menjadi udara yang lewat atas sayap dan udara yang lewat bawah sayap. Nah, karena bentuknya melengkung seperti ini, maka udara yang lewat atas sayap ini menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan udara yang lewat bawah. Ya, konsekuensinya apa? Agar tiba bersatu kembali dalam waktu yang bersamaan, maka udara yang lewat atas ini harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan udara yang lewat bawahnya sayap, gitu kan? Nah, menurut hukum Bernoulli, antara kecepatan fluida dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan kecepatan alirannya ini besar, maka tekanannya kecil. Dan sebaliknya, kalau kecepatan alirannya ini kecil, tekanannya besar. Oke? Jadi di sini kita simpulkan, kalau V1 lebih besar dari V2. 1 ini maksudnya yang atas ya, kecepatan aliran udara di atas sayap. V2 ini kecepatan aliran udara di bawah sayap. Kalau V1 lebih besar dari V2, maka sebaliknya, P1, tekanan udara di atas sayap lebih kecil daripada tekanan udara di bawah sayap. Oke, lebih kecilnya sebesar berapa? Kita pakai persamaan hukum Bernoulli. Kita mulai dari hukum Bernoulli bunyinya berarti P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Gini kan hukum Bernoulli? Nah, terus seperti ini. Antara udara yang lewat atas sama lewat bawah, ini selisih ketinggiannya diabaikan. Ya, kan sayap pesawat itu dianggap tipis ya, jadi diabaikan sehingga H1 dianggap sama dengan H2. Kalau H1 sama H2 dianggap sama, berarti rho GH1 dan rho GH2 boleh kita coret. Oke? Kemudian seperti ini. Karena V1 lebih besar dari V2, jadi setengah rho V1 kuadrat ini lebih besar dari setengah rho V2 kuadrat. Berarti yang setengah rho V2 kuadrat kita pindah ke ruas kiri. Sedangkan yang P1 ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga didapatkanlah setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 dikurangi P1. Seperti ini. Jadi dari sini terbukti ya tadi ya, kalau V1 lebih besar daripada V2, maka ini kan nilainya positif. Kalau ini nilainya positif, maka P2 min P1 nilainya juga positif. Kan ini sama dengan ya. P2 min P1 nilainya positif, artinya apa? Artinya P2 lebih besar dari P1. Oke? Nah, didapatkanlah rumus seperti ini. P2 min P1 itu kita ganti dengan delta P, atau perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Delta P sama dengan P2 min P1. Sama dengan ini setengah rho-nya kita keluarkan dari kurung, sehingga menjadi setengah rho dikali V1 kuadrat min V2 kuadrat. Oke? Nah, terus kita tahu P itu sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Berarti kalau gaya sama dengan tekanan dikali luas. Berarti kalau delta F atau gaya angkat itu berarti delta P dikali luas. Delta P dikali A. Jadi rumus ini, setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat kita kali dengan A, di mana A itu adalah luas penampang dari sayap. Jadi rumus gaya angkat sayap pesawat didapatkan seperti ini. Delta F sama dengan F2 min F1 sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Di mana delta F adalah gaya angkat sayap pesawat dalam Newton. F1 dan F2 ini, kalau F1 ini gaya tekan ke bawah pada atas sayap. Jadi yang atas ini nekan ke bawah. Sedangkan F2 ini gaya tekan ke atas pada bawah sayap, berarti yang ini nekan ke atas. Nah, agar pesawat dapat terbang, maka F2 harus lebih besar dari F1. Gaya tekan yang ke atas harus lebih besar daripada gaya tekan yang ke bawah. Nggak hanya itu, selisih gayanya ini harus mampu menopang beban dari pesawat, agar pesawat itu bisa terbang, kan logikanya seperti itu. Ngerti ya? Kemudian, rho di sini massa jenis udara, A luas penampang sayap,
Sedangkan V1 dan V2 tadi sudah saya terangkan, yaitu kecepatan udara di atas dan di bawah sayap. Nah, terus seperti ini. Saat lepas landas, maka hubungan antara gaya angkat dan berat pesawat itu delta F harus lebih besar dari W. Berarti kan kalau delta F lebih besar dari W, gaya angkat lebih besar daripada beratnya, berarti kan pesawat tambah lama tambah naik. Berarti ya. Kalau saat di atas, berarti kan pesawat harus seimbang. Ketinggiannya harus dipertahankan sehingga delta F harus sama dengan W. Dan saat mendarat, pesawatnya kan pengen turun nih. Kalau pengen turun berarti delta F, gaya angkatnya harus lebih kecil daripada W-nya, daripada beratnya. Masuk akal ya kan, logikanya seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat sehingga kecepatan udara di bagian atas dan bawah sayap pesawat berturut-turut sebesar 40 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Jika massa pesawat 300 kg, massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, dan luas penampang setiap sayap 2,5 meter persegi, tentukan yang A, besarnya gaya angkat sayap pesawat. Kita data dulu yang diketahui ya. Yang pertama di situ kecepatan udara di atas dan di bawah, berarti V1 dan V2 ya. V1-nya 40 meter per sekon. V2-nya berarti 30 meter per sekon. Terus massa pesawat M 300 kg. Terus di situ ada rho-nya udara ya, 1,3 kg per meter kubik. Lalu luas penampang, hati-hati nih, setiap sayap. Nah, jadi di sini A kita langsung kali 2 ya, jadi total sayap sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi 2 kali 2,5. Jadi totalnya 5 meter persegi. Kita langsung hitung, delta F sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Berarti sama dengan setengah rho, berarti 1,3 ya. A 5 kurung V1 kuadrat 40 kuadrat min 30 kuadrat. Gini ya. Jadi setengah 1,3 kali 5 itu 6,5. 40 kuadrat itu 1600. 30 kuadrat itu 900. Setengah kali 6,5 itu 3,25. Dikali 1600 dikurangi 900 itu 700. Berarti hasilnya adalah delta F sama dengan 2275 Newton. Oke, kita sudah dapatkan jawaban A, yaitu gaya angkat sayap pesawat adalah 2275 Newton. Kemudian pertanyaan B, apakah dengan kondisi seperti itu kedudukan pesawat semakin naik, tetap atau semakin turun? Berapa resultan gaya dan kemana arahnya? Oke, kita lihat di sini. Jadi kita bandingkan antara delta F dengan W. Kita cari W-nya pesawat ya. Berarti kan M kali G nih. M-nya massa pesawat 300 kg. Terus G-nya ini 10, berarti 3000 Newton. Oke. Nah, kita lihat. Kita bandingkan delta F dan W. Delta F-nya 2275. Sedangkan W-nya ini 3000. Berarti delta F lebih kecil dari W. Gaya angkat sayap pesawat lebih kecil daripada beratnya. Berarti logikanya pesawat ini semakin turun karena yang ke arah bawah, gaya yang ke arah bawah, gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkatnya. Berarti jawabannya adalah semakin turun. Nah, terus berapa resultan gayanya? Berarti resultan gayanya atau kita sebut sigma F gitu ya. Sigma F-nya berarti W dikurangi delta F. Atau 3000 dikurangi 2275. Kalau kita hitung, maka sigma F hasilnya adalah 725 Newton. Arahnya berarti kemana? Ke bawah, karena kan semakin turun. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke tabung pitot. Jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang gaya angkat sayap pesawat ya. Tadi saya sudah menerangkan kalau gaya angkat sayap pesawat itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kecepatan aliran udara antara di atas sayap dan di bawah sayap. Nah, bagaimana mengukur kecepatan aliran udara di atas dan di bawah sayap itu? Digunakanlah tabung pitot. Jadi tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas. Jadi biasanya tabung pitot ini diletakkan di atas dan di bawah sayap pesawat. Nah, peranan dari tabung pitot ini bagi pesawat itu sangatlah penting. Beberapa kecelakaan pesawat itu terjadinya karena tabung pitotnya tidak berfungsi. Karena kelajuan aliran udara tidak dapat terdeteksi, maka akibatnya fatal. Pesawat bisa kehilangan gaya angkat sehingga akan jatuh. Jadi ngerti ya, itu adalah fungsi dari tabung pitot. Skemanya seperti ini. Jadi,
udara mengalir masuk ke tabung, ya. Terus kemudian di sini ada seperti pipa U. Pipa U ini diisi dengan suatu cairan, biasanya raksa. Jadi cairan warna merah ini adalah raksa. Terus udara ada yang mengalir dengan kecepatan V seperti ini, terus ada yang terperangkap masuk ke sini. Udara terperangkap di sini sehingga kita bisa anggap kecepatan udara di sini 0. Ngerti ya? Lalu kita anggap yang sebelah kanan, di kaki kanan pipa ini misalkan kondisi 1, dan di kaki kiri pipa ini misalkan kondisi 2. Oke, maka gini, kecepatan aliran udara di kondisi 1 ini lebih besar daripada di kondisi 2. Karena bentuknya tegak lurus, maka kecepatan udara yang ada di sini dianggap 0 karena udara terperangkap. Jadi kita tulis di sini V2 sama dengan 0. Nah, sedangkan V1 itu yang di sini. V1 ini adalah sama dengan kecepatan aliran udara yang melewati tabung besar ini, yang akan dicari. Oke? Jadi, menurut persamaan Bernoulli, kita tulis dulu persamaan Bernoulli ya. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Rho di sini apa? Rho di sini rho-nya udara, bukan rho-nya cairan di pipa U ya. Ini kan rho-nya udara. Terus begini, ketinggian udara yang kondisi 1 sama kondisi 2 ini dianggap sama, kan setara, dianggap segini. Berarti rho GH1 dan rho GH2 boleh kita coret. Oke? Selain itu, V2 ini kan 0. Jadi, setengah rho V2 kuadrat ini boleh kita anggap 0, berarti diabaikan. Sehingga tinggal setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 min P1. Rho di sini saya kasih keterangan rho U ya, rho udara. Setengah rho udara V1 kuadrat sama dengan P2 min P1. Jadi, karena kecepatan udara di kondisi 1 ini lebih besar, maka tekanannya lebih rendah. Dan kecepatan udara di sini 0, maka tekanannya lebih tinggi. Ingat ya, tekanan selalu berbanding terbalik dengan kecepatan udara. Nah, lalu perbedaan tekanan udara antara P2 dan P1 ini membuat cairan pada manometer tabung pitot yang bentuknya seperti pipa U ini akan tidak seimbang, di mana yang kanan lebih tinggi sebesar H. Berarti perbedaan tekanan P2 min P1 ini sebesar tekanan hidrostatis dari cairan ini, yang selisihnya sebesar H ini. Jadi kita tulis di sini setengah rho udara V1 kuadrat sama dengan, ingat tekanan hidrostatis, rho GH. Tapi rho di sini rho-nya cairan, jadi rho C seperti ini. Sehingga kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan setengah pindah ke kanan berarti 2 rho C GH per rho udara. Jadi, kecepatan aliran udara V1 sama dengan akar 2 rho C GH per rho udara. Ini adalah rumus dari tabung pitot ya. Jadi, cara kerja dari tabung pitot dalam mengukur kelajuan aliran gas adalah diukur selisih ketinggian cairan pada manometer tabung pitot ini, yang seperti pipa U ini. Selisih ketinggiannya H, maka kalau kalian masukkan ke rumus ini, didapatkanlah berapa kelajuan aliran gas, yaitu ini, V1, yang ini. Oke? Ini rumus yang sudah kita buktikan tadi ya. V1 sama dengan akar 2 rho CGH per rho U. V1 kecepatan aliran gas dalam meter per sekon. Rho C dan rho U ini kalau rho C massa jenis cairan dalam manometer, yang warna merah ini. Sedangkan kalau rho U ini rho-nya udara, massa jenisnya udara. G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. H ini perbedaan ketinggian cairan pada manometer tabung pitot dalam meter. Jadi manometer itu yang seperti pipa U ini. Oke? Untuk lebih mudahkan memahami, kita langsung ke contoh soal. Udara dengan massa jenis 1,36 kg per meter kubik mengalir ke dalam tabung pitot sehingga perbedaan ketinggian raksa dalam manometer adalah 3,2 cm. Jika massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara tersebut. Kita data dulu yang diketahui, rho-nya udara ya, sebesar 1,36 kg per meter kubik. Lalu ketinggian raksa, perbedaan ketinggian raksa berarti H 3,2 cm, langsung jadikan meter, kali 10 pangkat min 2 meter. Massa jenis raksa berarti rho C, rho cairan ya, 13.600 kg per meter kubik. Langsung kita masukkan rumus. V1 sama dengan akar 2 rho C GH per rho udara. Jadi sama dengan akar 2 kali rho cairannya 13.600. Gravitasi 10. Selisih ketinggiannya H 3,2 kali 10 pangkat min 2 per rho-nya udara 1,36. Di
sini yang atas ini nolnya 2 dicoret sama sulmin 2 ya. Terus 136 dan 1,36 ini kan 100. Ya. Jadi yang atas tinggal akar 2 kali 100 itu 200, 200 kali 10 2000 kali 3,2 6400. Akar 6480 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran udara yang melewati tabung pitot itu adalah 80 meter per sekon. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.